Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Ari Eneng. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Cukup lama saya tidak membuat tutorial tentang GeoGebra. Baik, kali ini saya akan coba membuat tutorial bagaimana cara membuat tabel teks seperti pada layar ini. Seperti ini contohnya. Ini adalah tabel teks yang statis ya, artinya tidak berubah-ubah. Oke, bagaimana caranya? Langsung saja kita simak video berikut. Baik, pertama kita coba buka file baru atau new file. Cukup tekan Ctrl N seperti ini. Nah, untuk membuat tabel seperti tadi, pertama-tama yang harus kita buat adalah kita membuat dua list ya, atau dua daftar. Nah, caranya adalah dengan menggunakan kurung kurawal seperti ini. Lalu kita inputkan misalkan nama ya. Nah, karena ini berupa teks, kita gunakan tanda petik. Lalu misalkan isinya, nah di bawah nama ini akan menjadi headingnya. Lalu isinya adalah misalkan nama saya sendiri. Lalu seperti ini. Kita mengetiknya di input bar ya teman-teman. Lalu satu lagi misalkan ini ya. Nah, kita tinggal tekan enter. Seperti ini, dia akan muncul list 1 ya, atau daftar yang pertama. Nah, lalu kita bikin lagi untuk list satunya lagi, misalkan nilai ya. Kita ketik di input bar seperti ini, kita isikan nilai ya. Nah, karena nilainya berupa teks, kita gunakan tanda petik. Nilai. Lalu untuk angkanya sendiri itu tidak perlu pakai tanda petik. Misalkan 80, lalu 70, lalu 100. Misalkan seperti itu ya. Kita enter. Nah, ini kita sudah punya data tentang nama dan nilai. Sekarang kita ingin membuat tabelnya. Nah, hanya saja di sini kita nggak ada menu untuk membuat tabel secara langsung ya. Tidak seperti di Microsoft Word. Nah, di sini kita gunakan tabel teks. Kita ketik saja di input bar tabel teks. Dia akan muncul sendiri, ada dua pilihan. Ini terserah saja mau kita pilih yang mana, kita coba pilih yang atas saja ya. Nah, ini tabel teks itu dia meminta masukannya itu berupa list ya. Jadi selain list nggak bisa, jadi harus berupa list. Jadi kita ketik saja L1 itu yang sudah ada dan L2. Nah, ini sebenarnya sudah bisa menjadi tabel. Nah, tabelnya nanti akan seperti ini, tetapi tidak ada garis-garisnya ya. Tidak ada garis-garisnya dan masih berantakan sekali. Baik. Nah, selanjutnya ini bisa kita atur tabel ini. Nah, ini kita bisa tarik kemana-mana karena dia berupa teks ya. Nah, selanjutnya mau kita kasih garis misalkan. Nah, di sini ada apa namanya pilihan mau kita kasih garis yang seperti apa. Nah, misalkan seperti ini tapi hanya garis yang bagian luarnya saja ya. Nah, lalu ini mau seperti ini misalkan. Lalu ini mau seperti ini, kasih garis lagi. Nah, ternyata tidak bisa, sedangkan ini mengatur alignmentnya, pensejajarannya mau di rata kiri, tengah seperti ini, ataupun rata kanan. Nah, ini tabelnya sudah jadi ya, dan kita bisa kasih background seperti ini, ya, atau kita kasih warna yang lain untuk hurufnya seperti ini, ya. Nah, tetapi di sini tidak ada garis di tengah-tengahnya ya, pemisah antar data ini.
hanya ada garis horizontal dan garis di bagian luarnya. Lalu bagaimana kita ingin menambahkan garis di tengah-tengah ini, misalkan seperti ini ya. Kita ketik lagi tabel teks gitu ya. Oke, ini langsung kita pilih saja yang di atas saja. Kita masukkan kembali L1 gitu, nggak apa-apa. Untuk datanya sama itu tidak apa-apa. L2, lalu, nah di sini kita bisa bikin untuk tabelnya itu tampilannya vertikal ke bawah. Kalau yang ini yang sudah jadi ini kan dia horizontal. Contohnya seperti ini, kita kasih tanda petik seperti ini. Kita ketikkan V. Nah, ini dia akan menjadi tampilannya akan menjadi vertikal. Nah, kayak gini. Nah, ini sudah ada ya. Ini kita tarik dulu. Nah, tampilannya vertikal seperti ini, beda ya. Nah, hanya saja masih belum ada garis-garisnya. Nah, ini bisa kita klik kembali, klik 2 kali seperti ini. Nah, kita redefine. Nah, di samping V ini bisa kita tambahkan di tombol itu di atas enter kan ada garis lurus seperti ini ya. Lalu kita bisa gunakan lagi underscore seperti ini. Lalu kita kasih C, itu artinya dia rata tengah nantinya. Oke, seperti ini kita coba, kita klik. Nah, ini dia jadi tabelnya ya. Jadi ini kita kasih background juga, misalkan seperti ini. Nah, ini sudah jadi. Nah, untuk ukuran hurufnya juga bisa kita ubah-ubah ya. Seperti ini. Hanya saja untuk headingnya seperti nama, nilai ini kalau mau kita tebalin nggak bisa ya. Jadi seperti ini tampilan tabelnya. Ini adalah tabel teks yang statis, artinya nilainya tidak bisa diubah-ubah. Nah, demikian teman-teman untuk tutorial kita kali ini. Terima kasih sudah menonton.